Ada apa nih? Setiap kapal beradu kecepatan menuju ke arah yang sama. Jangan-jangan beneran mau ada perang dunia selanjutnya? Ya ampun, emang gak bisa diomongin dulu baik-baik ya? Jangan deh perang-perangan kayak gini, Otan kan sedih. Loh, itu ada Karaka juga. Kayaknya Karaka jadi kapten salah satu kapal rombongan ini deh. Coba bentar Otan tanya ya. Karaka, ini beneran mau ada perang? Apa pada mau ngapain sih? Kayaknya buru-buru gitu. Tenang aja Tan, gak usah panik nih. Sekarang Karaka dengan belasan kapal nelayan lainnya ini mau menuju ke laut. Karaka mau ikut cari ikan. Ya ampun, bilang dong Kak dari tadi. Lagian mau cari ikan kompakan gitu. Udah mirip kapal-kapal perang yang mau tempur. Beginilah pemandangan setiap pagi hari di wilayah Bondet, Kabupaten Cirebon. Dari malam sampai pagi hari, selalu ramai lalu lalang kapal nelayan. Seolah sedang berlomba mengais rezeki yang alam persembahkan untuk mereka yang mau bekerja keras. Apalagi kalau bukan ikan. Nih Otan, ini cuacanya memang lagi agak sedikit berangin. Jadi gelombangnya juga tuh lumayan cukup tinggi-tinggi. Nah kebetulan sekarang udah ada di titik mau turun jaring ikan. Sambil kita amati kiri kanan depan belakang kira-kira ada ikannya di mana. Baru kita akan sampai ke situ. Agak oleng-oleng nih. Mual sedikit nggak apa-apa ya Karaka. Biasanya memang begini. Saat kapal sudah tiba di titik pencarian ikan, kecepatannya akan melambat, bahkan berhenti. Saat itulah sang juru pantau fokus dengan tugasnya. Apalagi kalau bukan memantau kawanan ikan dari bagian paling atas kapal. Tidak ada arah yang tidak jadi perhatian sang juru pantau. Telat sedikit saja, pasti akan kalah cepat dengan kapal lainnya. Karena di tengah laut ini adalah persaingan. Awak buah kapal pun ikut membantu tugas untuk memastikan keberadaan ikan. Karaka, jangan mau kalah dong. Bantuin juga cariin ikannya. Biar kelihatan seperti awak buah kapal juga, Kak. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Otan udah boleh ngomong belum ya? Situasi saat menurunkan jaring memang begini teman, sangat menegangkan. Semua harus fokus dengan tugas masing-masing. Kerja sama tim sangat diutamakan. Hanya ada satu komando dari sang kapten kapal. Telat persekian detik saja, ikan bisa lolos dari jaring. Oke deh, jaring sudah berhasil diturunkan dari kapal. Sepertinya sekarang tinggal persiapan untuk proses penarikan. Otan, tuh lihat. Ini jaringnya udah turun. Ini di tengah sini semuanya isinya ikan. Kita harus serba cepat, harus buru-buru. Karena bisa aja sewaktu-waktu ikannya langsung lepas. Ada apa ya? Banyak ya? Butuh waktu paling cepat 1 jam untuk menarik jaring dengan panjang 300 meter dan lebar 15 meter ini. Ditarik bersamaan oleh 15 orang dewasa saja, beban jaring masing terasa sangat berat. Otan bisa membayangkan kerja keras paman nelayan setiap hari demi mendapatkan ikan tangkapan. Kermaks! Jaring hanya ditarik dari satu sisi bagian belakang kapal saja. Paman nelayan bilang, teknik menjaring ikan seperti ini biasa disebut teknik pukat cincin.
Target utamanya koloni ikan pelagis. Wah, sepertinya bukan hanya paman nelayan nih yang semangatnya lagi on. Sobat Otan yang lainnya juga ketiban rezeki nomplok. Bisa aja kalian ini sob. Udah, ambil aja seperlunya ya. Jangan rebutan, gak bakalan habis kok ikannya. Situasi seperti ini selalu terjadi setiap jaring hendak ditarik ke atas kapal. Kawanan burung seabird tern atau biasa juga disebut burung dara laut menjadi pertanda kalau di dalam jaring ini terdapat banyak ikan. Sesekali mereka mengambil ikan yang muncul ke permukaan. Bahkan ada juga yang senangnya merebut ikan dari burung lainnya. Dasar kamu ini ya, gak mau berusaha, malah rebut punya yang lain. Wah, ikan sudah mulai terlihat tuh teman. Semakin jaring ditarik, semakin banyak ikan yang mengantung di dalamnya. Banyak banget. Tapi kalau menurut paman nelayan, ikan sebanyak ini belum seberapa. Kalau keadaan lagi baik, sekali angkat, ikan bisa memenuhi semua bagian lantai kapal ini. Salah satu penyebab banyak atau tidaknya hasil tangkapan yaitu cuaca. Sedikit angin dan gelombang sangat mempengaruhi hasil tangkapan. Masyarakat setempat menyebut ikan tanjan atau secara umum dikenal dengan ikan tembang. Ikan yang masuk ke dalam genus Sardinella ini sangat mudah mati, tidak lama saat diangkat dari permukaan air laut. Makanya ikan ini populer dijadikan sebagai ikan asin, bahkan dikalengkan menjadi ikan sarden. Ini dia Tani. Ini sekitar 2 kintal ikan. Jadi kalau udah diangkat dari jaring, udah masuk ke sini, harus segera kita masukkan ke dalam wadah khusus. Mau dikasih es sih Pak ya? Jadi biar tetap seger, jadi nanti Bapak habis ini keliling lagi, tebar jaring lagi, sampai kampung, sampai darat ini masih aman, masih fresh, mantap. Lagi Pak! Ikan tembang termasuk salah satu jenis ikan pelagis. Teman di rumah sudah tahu kan pelagis itu apa? Buat yang belum tahu, nih Otan infoin lagi. Pelagis adalah sebutan bagi ikan yang biasa hidup di bagian tengah dan permukaan air laut. Ngomong-ngomong ikan pelagis, ada salah satu sobat Otan juga nih yang gak kalah populer. Yap, bener banget, ikan teri. Ikan teri sama dengan ikan tembang yang hidup di tengah dan permukaan air laut. Ciri khas ikan pelagis terlihat dari gerakannya yang super lincah dan cepat. Bentuknya yang kecil selalu dijadikan target buruan predator alami ikan-ikan besar di laut. Duh, kasihan banget kalian sob. Tapi mereka punya cara ampuh menghindari predator yang ukurannya jauh lebih besar. Yakin kamu sob? Kecil-kecil ternyata punya nyali besar juga ya. Caranya dengan seperti ini teman. Wih, banyak banget. Jangan lupakan sifat komunal mereka ya. Mereka selalu berenang bersama untuk menghindari predator dan saat mencari makan. Dengan bergerombol atau schooling seperti ini, mereka akan tampak lebih besar sehingga ampuh mengecoh predator. Keren banget kalian sob, bener-bener bikin Otan kagum. Hei, Otan ikutan dong. Seru banget. Ada masalah apa sih kak? Kok dombanya dikejar-kejar terus? Coba tunjuk yang mana biang masalahnya, biar Otan bantu tangkep. Teman di rumah perhatikan deh,
Walau dikejar ke sana kemari, mereka selalu mempertahankan kelompoknya, alias selalu lari bergerombol. Kompak banget ya. Domba hidup secara berkelompok dan mengenal baik kawanannya. Makanya mereka disebut sebagai hewan komunal. Mereka membutuhkan 4-5 kawanannya saat sedang mencari makan di alam terbuka seperti ini. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman saat mereka bertemu dengan hewan pemangsa, bahkan pengganggu lainnya. Sifat komunal ini sudah mereka dapatkan secara alami sejak lahir loh. Kelompok besar cenderung akan selalu diikuti oleh kelompok kecil. Begitupun kalau ada salah satu domba yang tertinggal dari kelompoknya. Dia pasti akan mencari dan kembali masuk ke dalam kelompoknya. Oh iya, teman di rumah sudah tahu mereka siapa? Otan kenalin lagi ya. Mereka adalah kawanan domba Batur. Mereka hasil persilangan antara domba yang berasal dari sebuah daerah bernama Extremadura Spanyol dengan domba lokal dari daerah Batur di Kabupaten Banjarnegara. Wih, jauh bener mainnya sob, sampai lintas benua gitu. Loh, hentikan! Ada masalah apa sih kalian berdua? Kok malah saling seruduk gitu? Gak enak kan dilihat teman di rumah? Pasti ada penyebabnya nih. Jarang-jarang domba betina saling serang seperti ini. Walau tidak berlangsung lama, ternyata kedua domba betina saling serang ini dipicu rasa cemburu. Cie. Cara beradu seperti ini sebagai bentuk peringatan, terutama untuk betina lain, agar tidak menarik perhatian para domba jantan di kelompoknya. Udah, kan masing-masing sudah punya pasangan, jadi nggak usah khawatir berlebih gitu dong. Aman kok, Otan jamin. Duh, ada apa lagi sih ini rame-rame? Loh, ya ampun, kamu kenapa Sob? Kok bisa-bisanya kepala nyangkut di pagar? Emang tadi kamu lagi main apaan sih sampai bisa begini? Insting seorang ibu memang sangat kuat, gak perlu mencari lama. Hanya dengan suara teriakan saja, sang anak sudah bisa ditemukan keberadaannya. Walau tidak bisa langsung menolong, sepertinya kedatangan ibu cukup membuat kamu tenang ya Sob. Lagian kamu ngapain masuk-masuk ke celah pagar pembatas ini sih Sob? Kan udah disediain pintu untuk keluar masuk. Jadi nyangkut kan? Ayo Sob, pelan-pelan aja. Berusaha lepaskan sendiri. Nah kan, Otan bilang juga apa? Bisa lepas sendiri ternyata. Syukurlah Sob. Pasti berkat semangat dari ibu kamu ya. Cie, mau potong rambut nih. Potong bulu maksudnya. Sudah ada pemotong rambut profesional nih, Kak Rozan dan Kak Arin yang siap mencukur habis bulu tebal kamu Sob. Tujuannya untuk menjaga pertumbuhan domba tetap terjaga. Walau bulunya berfungsi menjadi penghangat alami saat berada di suhu dingin, tapi kalau tidak dirawat tetap akan menimbulkan efek nggak baik bagi mereka. Salah satunya bisa menjadi sumber penyakit. Makanya, potong bulu ini jadi salah satu agenda rutin yang wajib dilakukan supaya kesehatan dan pertumbuhannya tetap terjaga. Loh, mau kemana Sob? Itu kan belum semua bersih bulunya. Kamu malah terlihat lucu Sob. Potongan gaya baru ya? Pasti akan jadi pusat perhatian kawananmu Sob. Coba deh sana ikut gabung. Gimana Sob? Ngerasa jadi pusat perhatian gak?
Sepertinya kawanan lainnya nggak ada yang merasa terganggu dengan kehadiran kamu walau terlihat berbeda. Siapa yang suka makan daging domba atau kambing? Otan ada tips nih, membuat daging lebih empuk dan aromatik dari biasanya. Simak baik-baik ya. Nah, ini cara versi Otan teman, biar dagingnya bisa lebih empuk. Gimana? Udah mulai keroncongan belum perutnya nih? Cakep gak tuh? Abis nonton Otan, langsung cus makan enak bareng keluarga. Selamat mencoba! Ayo kak, kanan, kiri, dan lompat! Keren! Katanya sih, alap-alap bisa menangkap mangsanya dengan tepat dan cepat. Otan jadi penasaran nih. Otan mau lihat kemampuanmu menangkap umpan yang udah disiapkan Kak Lala. Dagingnya ditaruh di atas remote control ya. Iya, mulai! Maju, mundur. Ayo kak, cari perhatiannya terus. Alap-alap akan lebih memperhatikan benda yang bergerak. Makanya dari tadi maju mundur terus. Nah, sepertinya si Jambul sudah fokus untuk mendapatkan daging nih. Ya sudah anjang-anjang. Dan... Yeay! Langsung ditangkap. Teman, si alap-alap Jambul ini juga disebut Crested Goshawk. Ghost artinya hantu. Burung ini dinamakan seperti itu karena kepakan sayapnya nyaris tanpa suara. Dengan kemampuan ini, alap-alap lebih mudah saat hendak menangkap mangsanya. Alap-alap adalah karnivor alias pemakan daging. Walaupun merupakan hewan liar, tapi alap-alap disukai oleh petani karena memakan hama seperti tikus. Ada bajing. Waduh, sepertinya pergerakan bajing terlihat nih. Bajing, awas! Tidak! Bajing langsung dicengkeram oleh cakar elang yang kuat. Selain memiliki cakar yang kuat, elang juga memiliki kemampuan melihat yang baik. 8 kali lebih baik dari manusia loh. Pantas saja, meski posisi bajingnya jauh, mata elang sudah bisa mendeteksi keberadaannya. Cakep! Nah, kalau ini baru elang beneran. Sepintas, alap-alap dan elang memang mirip kan? Walau tampilan alap-alap dan elang ini mirip, tapi mereka berasal dari dua keluarga yang berbeda. Kedua burung yang aktif di siang hari ini punya satu kesamaan, yaitu jago mencari mangsanya di dalam hutan. Manuvernya keren banget. Ia bisa mengkondisikan sayapnya agar tidak menabrak apapun. Namanya juga hidup di hutan, pasti ada banyak pohon yang bisa menghalangi saat mencari makan. Tapi pergerakan dan keseimbangannya saat terbang rapi banget sob. Anti nyerempet. Keren. Kalau melewati dahan-dahan pohon kan sudah biasa sob. Tapi apa kamu bisa melewati lubang yang sudah dibikin Kak Lala? Ayo Kak Lala, kita lihat aksi terbang si Jambul. 1, 2, 3. Wih, benar-benar mulus lewatnya. Saat melewati lubang, sayapnya akan menekuk dan gak dikepakan beberapa saat. Keren. Sekarang giliran elang yang melewati lubang. Kalau gitu, sekarang Otan tambahin deh tantangannya. Ya, lubang ketiga.
kamu juga bisa melewatinya. Memang sih sayapmu kena papan, tapi tipis sekali. Selama melewati lubang, kedua sayapnya tidak dikepakan. Tapi kamu gak jatuh, Sob. Salut deh Hotan sama kamu.